Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi alasan dalam melakukan usaha. Nah, kita sebagai manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan, mulai dari keamanan sampai aktualisasi diri. Warga negara adalah anggota dari sebuah negara atau anggota dari sekelompok manusia yang tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Dari pengertian kebutuhan dan warga negara dapat diartikan pula kebutuhan warga negara. Jadi, kebutuhan warga negara dapat diartikan sebagai suatu hal yang menjadi penggerak atau alasan bagi penduduk suatu negara dalam menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan warga negara ini meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, serta persamaan kedudukan warga negara. Yang pertama yaitu hidup gotong royong. Kebutuhan warga negara yang pertama adalah hidup gotong royong. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, seperti mengangkat meja yang dilakukan bersama-sama, membersihkan sekolah, petani secara bersama-sama membersihkan saluran irigasi yang menuju sawahnya, serta kerja bakti di lingkungan rumah. Jadi, gotong royong memiliki pengertian sebagai bentuk partisipasi aktif setiap individu untuk ikut terlibat dalam memberi nilai tambah atau positif kepada setiap objek, permasalahan atau kebutuhan orang banyak di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut bisa berupa bantuan yang berwujud materi, keuangan, tenaga fisik, mental spiritual, keterampilan, sumbangan pikiran atau nasihat yang konstruktif, sampai hanya berdoa kepada Tuhan. Jadi, budaya gotong royong adalah cerminan perilaku yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu harga diri sebagai warga masyarakat. Harga diri manusia adalah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang menjadikan ia dihargai, disegani, dan dihormati oleh orang lain. Hal tersebut karena manusia mampu berpikir dan mengerti, merasakan sedih, cinta, bahagia, dan gembira. Dengan memiliki harga diri yang baik, banyak manfaat yang bisa kita peroleh. Kita tidak akan diremehkan atau dilecehkan oleh orang lain. Harga diri penting untuk dimiliki manusia, agar manusia mampu bercermin diri tentang apa, siapa, dan bagaimana dirinya serta mampu mempertahankan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, harga diri merupakan sesuatu yang harus dijaga. Yang ketiga yaitu kebebasan berorganisasi. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Undang-Undang 1945, Pasal 28E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Artinya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Namun, kebebasan ini hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain yang diwujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini mencerminkan sikap menghormati kebebasan orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Contoh organisasi di lingkungan sekolah adalah OSIS, Pramuka, PMR, dan lain-lain. Sedangkan organisasi di masyarakat contohnya adalah
RT, RW, Karang Taruna, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang dimaksud kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima yaitu menghargai keputusan bersama. Keputusan bersama diartikan sebagai hasil dari suatu pembicaraan yang telah disepakati bersama atau telah disepakati oleh orang-orang yang melakukan pembicaraan itu. Jika suatu keputusan diambil oleh beberapa orang secara bersama-sama untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan bersama, maka keputusan itu disebut keputusan bersama. Keputusan bersama memiliki berbagai bentuk antara lain musyawarah untuk mufakat, pemungutan suara atau voting, serta aklamasi. Yang keenam yaitu prestasi diri. Prestasi merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Seseorang dianggap berprestasi jika telah meraih sesuatu dari apa yang telah diusahakannya, baik melalui belajar, bekerja, berolahraga, dan sebagainya. Keunggulan suatu bangsa dipengaruhi oleh prestasi diri yang diperoleh warga negaranya. Semakin tinggi prestasi diri warga negara, maka semakin tinggi pula kemajuan dan keunggulan bangsa. Bangsa yang unggul ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Yang terakhir yaitu persamaan kedudukan warga negara. Persamaan kedudukan warga negara atau persamaan politik didefinisikan sebagai keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. Secara garis besar, persamaan kedudukan warga negara dibagi dalam beberapa bidang, yaitu dalam bidang ekonomi, hukum dan politik, pertahanan dan keamanan, serta sosial dan kebudayaan. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang ekonomi ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari bunyi pasal tersebut kita mengetahui bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bidang hukum dan politik dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam bidang ini ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bidang sosial dan kebudayaan juga dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Indonesia tanpa melihat perbedaan yang ada.